Nah, untuk kali ini di pembelajaran kita, yaitu saya akan membahas atau saya akan memberikan semacam ringkasan tentang literasi buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, anak-anakku, perlu kamu ketahui bahwa yang maksud di sini literasi buku fiksi dan non fiksi, saya juga ingin menyampaikan sering kita lihat dan baca di mana-mana atau mendengarkan istilah itu literasi. Nah, saya menjelaskan literasi itu adalah suatu istilah umum. Saya ulangi, adalah suatu istilah umum yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang, termasuk siswa-siswa, kemampuan siswa untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, menghitung, dan bahkan memecahkan suatu masalah terhadap sesuatu. Nah, ini tentu erat kaitannya dengan keterampilan kita berbahasa. Itu literasi itu. Jadi kalian sudah dengarkan pengertian atau istilah daripada literasi itu sendiri. Jadi saya ulangi, literasi itu sendiri adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa menulis, membaca, mendengarkan, berbicara, menghitung, bahkan memecahkan suatu masalah. Itu literasi itu. Nah, tapi ini erat kaitannya dengan keterampilan kita di dalam berbahasa. Baik, kita masuk tentang buku fiksi dan non fiksi. Saya sampaikan atau saya jelaskan dulu apa itu artinya, supaya kita bisa membedakan mana buku fiksi dan mana buku non fiksi. Dari segi pengertian, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita. Saya ulangi lagi, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Itu fiksi itu. Sedangkan buku non fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat, opini, atau kajian penulis. Nah, di situ itu. Jadi Bapak sudah memberikan penjelasan di mana letak perbedaan antara buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, sekalian, dengan kata lain, buku fiksi itu adalah buku yang di dalamnya berisi cerita rekaan. Jadi buku fiksi adalah buku yang di dalamnya berisi cerita rekaan atau khayalan. Sedangkan buku non fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, baik, anak sekalian, itu pengertian dan perbedaan dari segi arti buku fiksi dan non fiksi. Nah, sekarang Bapak masuk ke masalah unsur-unsur apa yang ada di dalam buku fiksi yang dapat dikomentari. Saya ulangi, unsur buku fiksi yang dapat dikomentari. Apa itu? Yang pertama adalah, jadi ini khusus untuk buku fiksi ya. Yang pertama adalah bagian cover buku. Bagian cover buku. Yang di luarnya itu, bagian luarnya itu atau judul buku itu. Lalu kemudian rincian subbab buku. Rincian subbab buku. Kemudian yang ketiga adalah judul subbab buku. Judul-judulnya itu. Jadi di dalam itu ada beberapa bab-bab itu. Itu maksudnya itu. Kemudian tokoh dan penokohannya. Jadi tokoh dan penokohannya. Kemudian tema cerita. Jadi ada temanya. Tema cerita. Lalu bahasa yang digunakan. Bahasa apa yang digunakan di dalam itu buku fiksi itu? Apakah bahasanya formal
Apakah bahasanya non formal, artinya ya bahasa gaul seperti itu. Dan yang terakhir adalah penyajian alur cerita. Itu unsur-unsur yang perlu Ananda siswa kelas 7 pahami di dalam memahami unsur buku fiksi. Lalu kemudian ada langkah-langkah untuk menilai buku fiksi. Apa itu langkah-langkahnya? Ya yang pertama adalah dengan kita harus membaca buku tersebut. Ketika membaca, kalian coba menjawab pertanyaan berikut untuk dapat menilai. Jadi itu intinya, itu harus kita baca dulu buku tersebut dari awal sampai dengan akhir. Apa saja itu? Ini langkah-langkahnya ini untuk menilai buku. Pertama adalah bagaimana judul dan tema. Bagaimana judul dan tema. Ini yang harus dikembangkan. Apakah ada keunikannya? Keunikannya apa, ada kelebihan atau ada apa yang kita bisa petik dari buku yang kita baca itu. Kemudian bagaimana pengarang? Bagaimana pengarangnya itu? Bagaimana pengarang dalam hal ini mengembangkan latar cerita? Bagaimana cara pengarang itu mengembangkan latar cerita tersebut? Kemudian langkah yang ketiga adalah bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh tersebut. Jadi di situ pengarang harus punya kemampuan untuk bisa mengembangkan tokoh dan wataknya para tokoh-tokoh yang ada di dalam buku tersebut. Berikutnya adalah bagaimana pilihan kata. Nah, di sini ini nih penekannya nih. Bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang. Ini langkah yang keempat ini ya. Langkah yang keempat adalah bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang. Selanjutnya yang kelima adalah apakah kalimatnya memiliki keunikan dan kekuatan untuk membangun cerita. Itu yang kelima. Yang keenam adalah, atau yang terakhir ini adalah unsur-unsur ini yang harus kita perhatikan. Tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Jadi tentu cerita yang disajikan di dalam itu masing-masing ada peran tokoh. Nah, di situ kita dipilih peran mana yang dilakukan yang menurut kamu suka, atau yang mana kamu tidak suka yang dilakukan oleh pemeran tokoh di dalam cerita fiksi tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, pengertian dan langkah-langkah yang Bapak sudah sampaikan di atas. Sekarang kita masuk mengenali ciri-ciri daripada buku fiksi itu. Jadi ciri-cirinya, bagaimana ciri-cirinya fiksi tersebut. Yang pertama adalah fiksi sifatnya rekaan. Jadi fiksi atau buku fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Itu. Ciri yang kedua adalah di dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Ya, jadi kemungkinan ada benar, kemungkinan juga tidak. Tapi saya yakin pengarang itu biasanya karena ada suatu kejadian, kemudian di imajinasi dia bisa kembangkan. Dan itu bisa jadi ada. Nah, bisa juga berimajinasi, tapi di dalamnya ada unsur yang bisa kita ambil, kita bisa petik. Ciri yang ketiga adalah umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Jadi bahasa kiasan. Ya, bukan sebenarnya, itu namanya konotatif. Jadi itu ciri yang ketiga. Berikutnya, ciri yang keempat adalah karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Jadi saya ulangi, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Paham? Yang kelima, ya, ini ciri yang kelima sebuah buku fiksi. Umumnya karya fiksi menyasar emosi
atau perasaan pembaca, bukan logika. Nah, bukan logika ya. Nah, tapi dia menyasar emosi atau perasaan pembaca. Itu ciri yang kelima. Dan ciri yang keenam, atau ciri yang terakhir ya, yang utama, yang dari utama itu dari beberapa, tapi 6 saja yang Bapak akan sampaikan, yaitu di dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Pesan moral atau amanat tertentu yang biasa juga diistilahkan dengan koda. Apa yang bisa kita ambil? Kita bisa jadikan sebagai pembelajaran, pelajaran hidup untuk kita setelah membaca buku fiksi tersebut. Baik, jadi sudah ada 3 pengertian dalam hal ini, perbedaan buku fiksi dan non-fiksi, kemudian langkah-langkah kita di dalam menganalisa sebuah karya fiksi, ya, kemudian ciri-ciri dari buku fiksi tersebut. Nah, sekarang Bapak masuk ke yang berikutnya, yang keempat, yaitu jenis-jenis fiksi. Jenis-jenis fiksi. Jadi Bapak harap masih tetap perhatikan ya, karena di balik dari atau sesudah ini akan Bapak berikan tugas untuk kalian. Kita masuk jenis-jenis fiksi itu. Setelah memahami pengertian fiksi dan ciri-cirinya, maka kita juga dapat mengetahui apa saja jenis karya sastra yang termasuk dalam fiksi. Nah, Bapak berikan contoh berikut ini. 1. Novel. Apa itu novel? Novel adalah suatu karangan fiksi yang menceritakan seseorang tokoh utama dengan pro dan kontra di dalam ceritanya, mulai dari awal hingga akhir. Novel yang memiliki klimaks atau ending. Itu. Yang kedua, jadi ini jenis-jenis fiksi. Ya, yang kedua, roman. Yang tadi novel, sekarang roman. Apa itu roman? Roman adalah suatu karya fiksi yang menceritakan mengenai beberapa tokoh dalam alur ceritanya. Roman mengandung banyak hikmah dalam ceritanya dan cenderung mengarah pada cerita klasik. Itu roman ya. Lalu yang ketiga, yang sering kita tidak lazim lagi di hadapan kita, yaitu cerpen, cerita pendek. Cerpen ini adalah suatu karangan fiksi yang isinya jauh lebih sedikit